Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang pertama sampai dengan pembelajaran yang ke-6. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini materi belajar kita yang pertama PPKN tentang sila keempat Pancasila, yang kedua bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, yang ketiga IPA tentang sifat-sifat cahaya, yang keempat yaitu IPS tentang benda-benda bersejarah, dan yang terakhir SBDP yaitu tentang aba-aba gerakan tangan pada notasi angka. Baiklah anak-anak, mari kita mulai ke materi belajar kita yang pertama. Anak-anak, jika kemarin anak-anak sudah belajar tentang sila ketiga Pancasila, ada yang masih ingat bagaimana bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, betul, Persatuan Indonesia. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang hendaklah mempunyai jiwa kepahlawanan. Kepahlawanan itu sendiri adalah perihal sifat-sifat pahlawan dan keberanian. Jiwa kepahlawanan tidak harus diwujudkan dalam bentuk peperangan atau melawan penjajah. Akan tetapi bisa kita tunjukkan melalui perilaku dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, misalnya gotong royong. Perlu anak-anak ketahui, perilaku gotong royong sesuai dengan perwujudan sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dalam hal ini, kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya gotong royong saat orang-orang harus berkumpul untuk mengerjakan sesuatu. Anak-anak, ada yang sudah tahu bagaimana bunyi sila keempat dari Pancasila? Ya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti halnya sila-sila dalam Pancasila yang lain, sila keempat Pancasila juga mempunyai makna. Yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, berikut ini ada 3 contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, misalkan di kelas biasanya anak-anak mengadakan pemilihan ketua kelas. Nah, itu merupakan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Yang kedua, pembagian tugas kerja anggota keluarga. Dan yang ketiga, pemilihan kepala desa. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita yang pertama tentang sila keempat Pancasila. Mari kita lanjut ke materi yang kedua.
Materi kita yang kedua yaitu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif atau memberikan informasi. Contoh dari teks non-fiksi yang pertama yaitu biografi. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain. Contoh yang kedua yaitu karangan opini. Opini merupakan suatu pendapat seseorang yang dikarang berdasarkan isu yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu esai yang membahas seni ataupun sastra. Karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Bisa juga misalkan anak-anak membuat laporan tentang hasil kegiatan. Nah, itu merupakan contoh juga dari teks non-fiksi. Materi kita yang ketiga yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Bisa kita lihat di sini sifat cahaya yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Kita bisa melihat pada penggunaan lampu senter ataupun lampu sorot kendaraan bermotor yang merambat lurus yang kerap dimanfaatkan oleh kita. Atau bisa juga contohnya pada siang hari kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus melalui sela-sela jendela. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Jenis pemantulannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemantulan baur atau pemantulan difus dan pemantulan teratur. Ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengilap, hasil pemantulannya akan teratur. Di sini contohnya dengan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah contoh dari pemantulan yang teratur. Sebaliknya, jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, kasar, dan bergelombang, maka hasil pemantulannya akan baur atau difus. Contoh dari pemantulan sifat cahaya yaitu cermin dapat menimbulkan bayangan benda karena adanya pantulan cahaya yang teratur ataupun sempurna. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening dapat terlihat jika kita menerawang plastik bening, gelas kaca, ataupun akuarium ke arah sinar lampu. Sinar tersebut dapat kita lihat karena cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak, contoh dari sifat cahaya dapat menembus benda bening yaitu benda yang dapat kita tembus cahaya, misalkan kaca ataupun air. Jika cahaya mengenai benda yang gelap ataupun tidak bening, misalnya pohon, tangan, ataupun mobil dan yang lainnya, maka akan membentuk bayangan. Nah, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya akan dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, contohnya seperti udara dengan air.
Peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium rambat disebut dengan pembiasan cahaya. Contoh dari cahaya dapat dibiaskan ataupun dibelokkan yaitu misalkan anak-anak memasukkan pensil ke dalam gelas bening yang jelas ya gelasnya dan ada airnya, maka pensil akan terlihat seperti patah dan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ini anak-anak seperti gambar contoh di bawah ini. Ataupun anak-anak bisa langsung mempraktekannya di rumah agar terlihat lebih jelas. Sifat yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut dengan penguraian cahaya ataupun dispersi. Di sini contohnya adalah terjadinya pelangi. Pelangi akan muncul setelah turun hujan. Pada pelangi terdiri dari beberapa warna. Anak-anak sudah tahu ya, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna yaitu warna putih dari matahari. Warna putih tersebut dibiaskan oleh titik-titik air hujan yang mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna sehingga terbentuklah warna-warna pelangi. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Sinar putih berasal dari sinar matahari. Lalu di sini ada prisma ini. Kita misalkan di sini adalah titik-titik hujan. Nah, setelah melewati titik-titik hujan akan diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Materi kita yang keempat yaitu tentang benda-benda dan bangunan bersejarah pada saat Kerajaan Kediri dan juga Kerajaan Kutai. Benda-benda dan bangunan bersejarah pada masa Kerajaan Kediri yaitu warisan dari Raja Airlangga. Yang pertama, Prasasti Kamalagian 959 Saka atau 1037 Masehi terletak di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti ini terbuat dari batu kali atau batu andesit dan ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti ini menyebutkan dibangunnya sebuah bendungan dam di Wringin Sapto oleh Raja Airlangga dan juga rakyat Kediri pada saat itu. Selain itu, prasasti ini juga memuat puji-pujian terhadap raja sebagai Ratu Cakrawati atau penguasa dunia yang menyirami dunia ini dengan air amerta yang penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu Candi Belahan, terletak di Desa Wonosuryo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini dibangun sebagai petirtaan tempat pertapaan Raja Airlangga beserta kedua permaisurinya yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Tepat di bawah arca Raja Airlangga terdapat dua arca unik yang menggambarkan dua permaisuri. Keunikan kedua arca tersebut terletak pada sumber mata air. Jadi meski Jawa Timur dilanda musim hujan kemarau berkepanjangan, air dari petirtaan Candi Belahan tetap mengalir dan jatuh ke kolam. Yang ketiga yaitu Prasasti Pamuatan adalah sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga yaitu pada tahun 965 Saka atau 1043 Masehi. Isi prasasti ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan ditemukan di Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dari prasasti ini dapat diperkirakan bahwa ibu kota kerajaan Kahuripan saat itu ialah Daha. Yang keempat, arca Airlangga.
Raja Erlangga meninggal tahun 1049 dan makamnya berada di daerah Belahan, sebuah kompleks percandian di Pegunungan Penanggungan. Di tempat ini, Airlangga berinkarnasi sebagai Wisnu di antara Laksmi dan Sri atau Dewi Kesuburan, yang berwujud arca, dan arca tersebut berwujud Dewa Wisnu dengan 4 tangan. Yang kelima yaitu arca Ganesha. Arca ini jelas berbentuk Ganesha, ditemukan warga di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Arca ini berasal dari abad ke-10 sampai 12 atau era kerajaan Kahuripan dan kerajaan Kediri. Arca Ganesha ditemukan di bawah struktur batu bata. Yang kedua adalah Prasasti Yupa atau peninggalan kerajaan Kutai. Prasasti Yupa merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Prasasti Yupa merupakan tiang batu yang dipakai untuk mengikat hewan kurban atau manusia yang dipersembahkan kepada dewa. Pada tiang tersebut terdapat tulisan yang dipahat yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa. Isi dari Prasasti Yupa yaitu mengenai aspek kehidupan berbudaya masyarakat Kutai yang sangat erat dengan agama yang mereka anut. Jadi di sini warisan-warisan kerajaan di sini anak-anak ini terjadi sebelum agama Islam masuk, ya. Anak-anak, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang aba-aba gerakan tangan dalam notasi angka. Perlu anak-anak ketahui, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan nada-nada dan juga tempo dalam lagu dengan benar. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kita bisa menggunakan notasi angka ataupun juga dengan notasi balok. Nah, dalam menyanyikan lagu dengan notasi angka, anak-anak dapat melakukannya dengan aba-aba gerakan tangan. Nah, di sini ada gambar tentang aba-aba gerakan tangan mulai dari nada do rendah sampai dengan nada do tinggi. Baiklah anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga anak-anak juga dapat memahami materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.